Shalom, firman Tuhan kita pada saat ini adalah tentang bait Allah adalah rumah doa. Kita akan baca bersama-sama dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 28. Di situ dikatakan, maka berparinglah kepada doa dan permohonan hambamu, dan ini ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Saudaraku, setelah tabut Allah dibawa masuk dan ditempatkan di ruang Maha Kudus, maka hadirat Tuhan begitu kuat memenuhi bait Allah, dan Tuhan berjanji untuk memenuhi janjinya yang penuh disampaikan kepada Daud bahwa Tuhan akan menjadikan bait Allah menjadi tempat tinggal dan tempat kediaman Tuhan di bumi di tengah bangsa Allah, bangsa Israel. Oleh karena itu Salomo berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya bait Allah menjadi rumah doa, yaitu tempat di mana ketika orang Israel berdoa kepada Tuhan, maka orang Israel akan menemukan pertolongan, jalan keluar dan jawaban atas setiap masalah yang sedang mereka hadapi. Dan inilah doa Salomo kepada Tuhan. Di situ dikatakan Mazmur 1 Raja-Raja 8 ayat 29 dikatakan, supaya mata Tuhan selalu terbuka siang dan malam terhadap bait Allah. Di situ dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 30 dikatakan juga, supaya Tuhan mendengar dan mengampuni orang Israel. Dan di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 31 sampai di 32 dikatakan, supaya mendengar, bertindak dan mengadili yang salah dan yang benar. Dan saudara-saudaraku, di dalam ayatnya yang 1 Raja-Raja 8 ayat 33 sampai 34 dikatakan, supaya Tuhan mendengar, mengampuni dan melepaskan orang Israel dari tangan musuh mereka dan mengembalikan orang Israel ke negeri mereka kembali. Saudaraku, di situ dilanjutkan lagi di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 35 sampai 36, supaya Tuhan mendengar, mengampuni dan membuat terjadi open heaven. Saudaraku, dan selanjutnya 1 Raja-Raja 8 ayat 37 sampai 40 dikatakan, supaya Tuhan mendengar, mengampuni dan melepaskan orang Israel dari kelaparan, wabah, penyakit, hama dan belalang. Saudaraku, firman Tuhan juga dilakukan dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 41 sampai 43 dikatakan, supaya Tuhan mendengar dan menjawab doa orang asing yang bukan orang Israel yang datang berdoa di bait Allah. Saudaraku, ayat 1 Raja-Raja 8 ayat 44 sampai 45 dikatakan bahwa supaya Tuhan mendengar dan memberikan kemenangan ketika orang Israel berperang melawan mereka. Saudaraku, lanjut lagi dalam 1 Raja-Raja 8 46 sampai 47, supaya Tuhan mendengar, mengampuni dan membebaskan orang Israel dari tawanan musuh mereka. Ayat 1 Raja-Raja 8 ayat 48 sampai 50 dikatakan, supaya Tuhan mendengar, mengampuni dan menjadikan orang Israel kesayangan diperlakukan dengan di tempat di mana mereka ditawan. Saudaraku, di masa sekarang, di masa perjanjian baru ini, kita adalah bait Allah, Roh Kudus, dan tempat di mana Roh Allah tinggal. Roh Kudus yang dahsyat dan yang luar biasa itu tinggal dan berdiam di dalam kita, sehingga saudara dan saya menghadirkan hadirat Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, yaitu menjadi jawaban bagi mereka yang sedang berdoa mencari Tuhan, yang membutuhkan pertolongan dari jawaban Tuhan. Markus 11 ayat 17 berkata, lalu ia mengajar kepada mereka, katanya, bukalah, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya penyamun. Saudaraku, firman Tuhan pada saat ini saya hanya ingatkan bahwa di dalam penutup ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Kristus kita adalah bait Allahnya Tuhan, baitnya Roh Kudus, dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan menyadarkan dan memampukan kita bahwa kita adalah dimanapun kita ditempatkan, diutus bait Allah, atau kita ini adalah menjadi terang di tengah-tengah orang yang butuh kita. Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk kita dapat berfungsi menjadi bait Allah yang menghadirkan hadirat Allah, menjadi jawaban bagi orang-orang yang mencari Tuhan, dan menjadi
menolong orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Saudaraku, penutup saya bahwa kita, saudara dan saya, atau kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus dan tempat kediaman Roh Kudus. Roh Kudus yang kediaman Tuhan di bumi ini. Oleh karena itu, saya dan saudara kita harus bertanggung jawab dan berfungsi untuk menjadi jawaban bagi orang-orang yang mencari Tuhan dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini biarlah kita menjadi terang, menjadi dampak dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, saat ini kalaupun kita masih merasa kita tidak tertolak dari orang-orang saat ini, Roh Kudus hadir di dalam kehidupan saudara. Jangan khawatir, semangat, jadilah terang di mana kita berada, di mana Tuhan tempatkan. Kalaupun mereka menyalahkan kita, ampuni mereka, karena Tuhan berkata, lebih baik kita mengampuni, dan orang yang mengampuni akan menjadi ada damai dan sukacita di hati kita. Oleh sebab itu, jadilah terang, biarlah bait Allah ini kita bicara bait Allah dalam perjanjian baru menjadi terang dan menjadi saksi di dalam dimanapun kita berada. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin.